Ada dua jenis penderitaan. Ya, penderitaan pertama adalah penderitaan yang mungkin pendeta, saya kok tidak berbuat dosa seperti yang tadi pendeta bilang. Tapi kenapa saya kena bibit benih kanker ini ada dalam tubuh saya? Ya, kenapa? Apa salah saya pendeta? Saya cukup setia kepada Tuhan. Saya melakukan yang terbaik bagi keluarga saya. Saya buat ini dan buat itu dan saya melihat ya walaupun saya tahu saya adalah orang berdosa, tetapi saya tidak melupakan Tuhan. Saya setia kepada Tuhan. Marilah kita melihat bahwa ujian penderitaan itu dapat saja Tuhan berikan, Tuhan izinkan. Oleh sebab Anda yang baik ini adalah seperti Ayub. Adalah seperti Ayub, yang mana Ayub menuduh, seperti Ayub di mana setan menuduh Ayub. Di hadapan Tuhan, setan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Anda terlalu menjaga si Ayub. Coba lepaskan. Lepaskan penjagaanmu dariku, kalau dia tidak akan mengutuk engkau. Jadi Tuhan katakan, oke, silakan. Silakan apa? Aku akan lepaskan penjagaanku terhadap Ayub. Aku akan lepaskan penjagaanku kepada pendeta Stephen Rantung, silakan. Dan Tuhan berikan ini agar menjadi satu apa? Agar kepada kita dapat apa? Memiliki ketahanan. Itulah Yohanes 9 ayat 1-3. Baik, menarik sekali ya. Waktu Yesus sedang lewat, Yohanes 9 ayat 1-3 dikatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang itu sendirikah atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Lihat, ini orang buta kan? Orang ini buta, dia bukan karena dosanya. Dia dilahirkan dalam keadaan buta. Dan ini pertanyaan jebak, kenapa? Karena banyak kok rabi-rabi, guru-guru Yahudi lainnya yang menyatakan bahwa kalau Anda buta, kalau Anda kena kanker, kalau Anda kena COVID lalu Anda meninggal, kalau Anda mengalami penderitaan, itu karena dosamu. Itu karena dosamu. Tapi Yesus katakan, ayat 3. Ini satu pelajaran buat kita ya. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Bukan siapa-siapa. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi seringkali kita mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa anak yang saya miliki ini berbeda dengan anak yang lain? Tuhan, kenapa penyakit saya yang setia ini berbeda dengan penyakit orang lain? Salah siapa Tuhan? Maka jawab Tuhan kepada saudara dan saya. Bukan salah Anda, bukan salah siapa-siapa. Tetapi supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan kita lihat bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Ayub. Dan jangan lupa, 1 Korintus juga sudah katakan, penderitaan-penderitaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Saya bisa pernah melihat orang-orang yang menderita kanker, yang menderita dengan apa? Masalah-masalah di dunia, tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Dan pada saat mereka memuji Tuhan, kita melihat bagaimana Allah dimuliakan di dalam penderitaan mereka. Yakobus 1 ayat 2-4 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, ayat 3 katakan, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu. Tetap setia kepada Tuhan pada saat sel-sel kanker ini menggerogoti tubuh kita. Tetap setia, tetap tekun. Itu akan apa? Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tubuh saya kurang, keluarga saya kurang, anak saya berbeda dengan orang lain. Tetapi Tuhan katakan, biarkanlah. Supaya itu menyebabkan kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya. Kenapa? Kenapa Tuhan? Ini tubuh saya kurang. Dipotong-potong karena penyakit ini. Tuhan katakan tidak. Yang penting adalah iman yang tidak kurang. Yang penting adalah kebersamaanmu dengan aku yang tidak kurang.
Itulah penderitaan yang dalam satu sisi yang positif yang pertama. Tetapi seperti bangsa Israel, ada penderitaan yang harus mengajak kita bukan untuk supaya melihat ketahanan kita, tetapi supaya kita mengevaluasi keadaan kita. Inilah yang terjadi kepada orang Israel. Inilah yang terjadi kepada kita pada saat Tuhan melepaskan penyertaannya, melepaskan penjagaannya. Bukan supaya kita, dengan kata lain, supaya Tuhan balas dendam kepada kita, supaya kita dalam bahasa kasar manusia, supaya kita mampus, tidak. Tapi supaya kita dapat mengevaluasi keadaan keberdosaan kita. Supaya kita bisa melihat kaca dosa kita, melihat, aduh saya sudah salah ya, saya sudah berdosa. Jadi penderitaan dapat menjadi sebagai ujian ketahanan yang memuliakan Tuhan dan menyempurnakan kita. Tapi juga penderitaan dapat diberikan agar supaya kita mengevaluasi. Ibrani 12 ayat 5-6 katakan, hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau masalah yang Anda alami saat ini oleh sebab dosa yang Anda miliki, kita tidak menuruti hukum Tuhan, termasuk hukum kesehatan sampai kita sakit, maka biarlah kita melihat ini sebagai satu evaluasi. Dan kita melihat bahwa ini sebagai pernyataan Tuhan masih apa? Mengakui kita sebagai anaknya. Mengakui kita anaknya. Jadi kesimpulannya adalah, biarlah setiap pencobaan, penderitaan memiliki efek pengudusannya untuk membunuh dosa dan memajukan iman, kesabaran, dan kasih. Jangan kita kecil hati. Pada saat kita pun oleh sebab dosa kita menderita, biarlah kita tetap merasa sebagai anak Allah yang diperingatkan agar kita kembali kepadanya. Pada saat kita menderita, bukan karena mungkin dosa yang kita miliki, bukan dosa siapa-siapa. Ingatlah, ujian ketahanan diberikan kepada kita supaya kita lebih sempurna di dalam Dia.